cuma modal foto aja. Foto-foto barang, orang titip, kita rekap, orang transfer, kita belanjain, udah dibelanjain, kita packing, kita kirim. Udah. Tapi misalnya orang mau pesen sepatu sneakers gitu dari Jepang. Orang yang nitip ini harus memberikan sejumlah tips untuk si traveler. Nah, biasanya jasa atau ini merupakan suatu solusi terhadap problem yang ada. Nah, kalau ini laku, berarti ada problemnya sudah tervalidasi dan solusinya cocok untuk problem. Nama profesi ini personal shopper, sebutan bagi orang yang menawarkan jasa titip beli barang sesuai dengan pesanan si penitip. Belakangan jumlah mereka makin banyak dan sukses menarik minat konsumen, yaitu warga di kota-kota besar seperti Jakarta yang makin dibelenggu kemacetan. Jasa titip beli ini menawarkan pendapatan yang wah. Cukup dengan berseliweran ke pusat-pusat perbelanjaan, lalu mendisplay barang di media sosial. Konsumen akan datang via telepon seluler. Bersama saya Carlos Michael, Anda menyaksikan In-Depth, titip online bikin kaya. Jadi snap, silakan. Ini orderan aku gimana ini? Hobi belanja Gusti Ruzaida Eka Hapsari tersalurkan. Yang ini 12 semuanya dua-duanya. Yang ini. Hampir setiap hari wanita ini pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli pakaian anak-anak. Bukan menghabiskan uang, Gusti malah mendapatkan untung dari hobi belanjanya ini. Dua sama 10. Loh, kok bisa? Ya, ternyata bisa. Gusti belanja bukan untuk keperluan pribadi, melainkan untuk para pelanggan titip padanya. Terus yang ini 24. Nih. Ini dia, bisnis jasa titip. Terus yang sisa satu setnya? Ya. Sudah setahun terakhir ini, Gusti menawarkan jasa titip melalui Instagramnya yang diberi nama Minian Darik. Saya buka-buka sosmed. Sebenarnya usaha jasa titip ini kan udah populer di luar negeri dengan istilah personal shopper. Saya awalnya memang belum begitu paham, tapi saya coba telusuri, saya coba buka sosial media, sudah ada beberapa memang pendahulunya. Terus kemudian kenapa sih saya nggak mulai coba usaha ini? Kayaknya kok nggak perlu modal, hanya modal mungkin di awal kita modal biaya untuk ongkos ke mall. Personal shopper adalah sebutan bagi orang yang menawarkan jasa titip beli barang sesuai dengan pesanan si penitip. Meski baru setahun berjalan, follower Gusti di Instagramnya sudah mencapai 30.000 akun. Pertama saya pilih fokus ke anak-anak. Pertama saya punya anak nih, baru punya anak. Otomatis euforia ibu baru itu kan lagi suka-sukanya barang baby. Yang kedua, barang baby ini kan anak itu kan selalu berkembang lebih cepat. Otomatis kan ketika customer beli size bulan ini, beli size misalnya 4-6 bulan, ketika bulan depan anaknya sudah lebih besar atau bahkan anak-anak bisa 1 minggu 2 minggu perubahan berat badannya cepat loh. Jadi makanya saya bilang otomatis daya beli mereka lebih sering gitu loh. Gusti mengenakan ongkos Rp25.000 per item barang titipan pelanggan atau konsumennya. Saban bulan, Gusti bisa dititipi 1.000 hingga 2.000 item titipan. Rezeki nomplok. Tak heran jika omzet penjualannya sebulan melesat antara 100 hingga 200 juta rupiah. Artinya buat ibu-ibu yang kerja, yang nggak sempat nge-mall, atau malas nge-mall dengan macet, segala macam. Menurut saya tuh worth it banget, hanya 25.000. Untuk menawarkan jasa titip, Gusti menerapkan sistem live shopping. Gusti akan datang ke mall. Di sana, Gusti mengambil foto item-item yang menarik. Lalu, hasil jepretannya diunggah ke Instagram. Setelah itu, Gusti tinggal menunggu pesanan dari followernya. Saya beli barang ketika udah ada pemesanan dan fix. Artinya customer transfer, saya akan belikan. Ketika size atau model udah sold dan tidak mau ganti, oke, saya refund. Lebih baik begitu. Berarti kan modal saya tidak terpakai, saya hanya modal ongkos ke mall, tapi nggak apa-apa lah, sekalian foto-foto atau sekalian
lihat-lihat barang apa sih yang bisa saya upload gitu. Dalam menjalani bisnis ini, unsur kepercayaan merupakan hal penting. Dalam berbisnis, Gusti tidak mau mengecewakan pembeli atau konsumennya. Kita ini bisnis jasa, jadi yang dibangun itu adalah personalnya kita, terus kecepatannya kita. Saya berusaha memperbaiki itu dari pelayanan, dari pengiriman, dari kecepatan saya bales gitu. Senangnya sih sekaligus ya sambil menyalurkan bakat belanja, namanya perempuan, membantu seluruh ibu-ibu di Indonesia, jadi bisa beli barang apa yang mereka mau, yang mereka sendiri nggak bisa beli gitu, entah itu jauh luar kota atau keterbatasan waktu nggak bisa ke store-nya kayak gitu sih. Pipit Aifatihah menggeluti bisnis yang sama dengan Gusti. Bedanya, Pipit menyasar jasa titip beli perkakas rumah tangga. Saya kan pegang produk IKEA. Ini deket dari rumah kebetulan gitu. Jadi pas kesana main, kepikiran aja kita kalau buka jasa titip gimana ya gitu. Kayaknya coba-coba aja sih. Ya udah akhirnya dari situ coba-coba. Padahal waktu itu udah terjun bisnis online juga sebenarnya. Gitu. Pipit mengelola akun Instagramnya bernama dev_IKEA mulai dari 0 follower hingga kini sudah mencapai hampir 57.000 akun. Wow. Pipit memulai bisnis jasa sejak tahun 2015. Kita cuma modal foto aja, foto-foto barang, orang titip, kita rekap, orang transfer, kita belanjain, udah dibelanjain, kita packing, kita kirim. Udah. Hasilnya cespleng. Sekarang omzet atau nilai belanjaannya mencapai miliaran rupiah. Saban bulan, Pipit bisa mengantongi pendapatan bersih hingga puluhan juta rupiah. Pipit biasa mencari barang di 3 gerai furniture besar di tanah air. Saban bulan, Pipit menerima 1.200 item barang titipan. Rata-rata untuk fee jasa titipnya dikenai Rp20.000 per item. Belum lagi jika ada bonus dari toko karena belanjaannya menyentuh nominal tertentu. Wah, menggiurkan sekali ya. Kalau harga barang yang nggak terlalu mahal, kita jasa yang kita patok nggak mahal. Terus dilihat juga packingnya nih gimana. Kalau butuh packaging yang ekstra ya kita minta fee yang lebih gitu. Setiap hari Pipit paling sedikit mengunggah 5 barang yang ditawarkan untuk konsumen jasa titip. Dalam seminggu ia bisa bolak-balik ke toko 3 hingga 4 kali. Lumrah karena pelanggannya dari Sabang sampai Merauke. Belakangan, Pipit banjir orderan. Karena kewalahan, Pipit sekarang melibatkan suaminya serta 3 pegawai. Para pegawainya bertugas mengepak dan administrasi. Bukan itu saja, Pipit juga menjalankan bisnis agen ekspedisi. Ini demi mempercepat pengiriman resi kepada pelanggan dan menjaga kepercayaan. Ibu satu anak ini mengaku usahanya tidak terganggu meskipun saat ini toko-toko sudah punya layanan penjualan online melalui website resmi mereka. Menurutnya, usaha jasa titip ini masih punya nilai plus yang belum bisa disaingi layanan penjualan online di toko. Kapan-kapannya kita nggak pernah tahu, nggak bisa prediksi. Kenapa? Karena kan inovasi itu kan selalu ada setiap tahunnya. Setiap hari, setiap tahun juga bisa. Jadi kalau dipikir-pikir sih nggak tahu, tapi yang pasti saya jalanin aja sih apa yang ada sekarang.